Tapi itulah kita sebagai manusia punya kerinduan, punya cita-cita, punya harapan. Tapi Tuhan jualah yang merestu dan menentukan apa yang terbaik. Memang kalau orang lagi pasti pacaran kan semuanya indah ya Pak. Ya, Nanti aslinya- terujinya kelihatan kalau waktu sudah menikah. Aslinya belum aslinya keluar. belum kelihatan. Kan jangankan itu, mertua saya bilang begini, saya nggak percaya itu si Yopi jadi pendeta. Karena beliau tahu persis kelakuan saya. Iya. Tapi rupanya yang memang kadang-kadang kita manusia kan sulit untuk menerima Iya, rencana Tuhan lain ya Pak ya. rencana Tuhan. Dan seburuk apapun keadaan kita, Tuhan itu dahsyat. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya SBC di podcast Menembus Waktu. Di hari yang spesial ini, hari Valentine, kami kedatangan satu pasang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Jopi Hatu dan Ibu Talita Dodoh. Terima kasih, Pak Jopi. Terima kasih Pak. Pak Talita sudah berkenan hadir nih, walaupun terima kasih. keadaan kondisi jalan yang macet ya. Macet sekali. Terima kasih sudah hadir di studio Terima Menembus kasih, Waktu. Dan para penonton, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mereka sebagai orang hamba Tuhan, keluarga yang tetap melayani Tuhan, suami istri tetap melayani Tuhan, dan kita juga akan berbincang tentang bagaimana keluarga tetap kuat dan bagaimana nanti tentang anak muda, mendidik anak muda di zaman yang serba digital ini, serba digital, teknologi, serba cepat maunya. Pak, terima kasih Pak sekali lagi. kasih, Ibu juga Pak. terima kasih sudah hadir. Bisa nggak Pak diceritakan nih Pak dan Ibu awal kali bertemu nih? Iya. Mungkin baik yang nggak tahu ya, nggak apa-apa ya kita kupas ya. Iya. Bagaimana Kak waktu pertama kali ketemu? Apakah sama-sama sudah melayani atau bagaimana ceritanya? Iya. Saya kira dari Dari Ibu Talita dulu. Baik, kita ketemu itu di Youth for Christ. persekutuan doa. Oh, di persekutuan doa ya. Namanya Pamukri, Oh, Pamukri apa tuh? Pemuda untuk Kristus. Ya, Youth for Christ. For Christ. Oh, iya. Ketemunya di sana. Jadi saya penyanyi, beliau pemimpin vokal group, pelatih vokal group, sekaligus juga pengurus dalam persekutuan doa Pamukri itu. Wah, luar biasa ya. Jadi sama-sama sudah melayani waktu bertemu ya. Iya, ketemunya di vokal group. Dan Iya. satu penyanyi, satu yang pemimpin di situ. Nah, para penonton nanti di akhirnya ya dengarkan terus sampai akhir. Ibu Talita dan Pak Yopi akan bernyanyi buat kita semua. Amin. Nah Pak, dari Bapak gimana tuh Pak? Ketika pertama kali ketemu Ibu, apakah udah naksir? Iya. Waktu itu ya sebagai anak muda, barangkali memang punya, apalagi umur saya waktu itu sudah 26. Oh, Jadi saya pikir sudah cukup inilah matang kalau dalam hitungannya ya. Dan akhirnya ketika kami sama-sama ada di dalam Youth for Christ itu, lalu ya saling berinteraksi satu dengan yang lain, selain pelayanan itu, lalu kami mulai saling mengenal. Dan saling mengenal dan akhirnya saling memberi hati, kira-kira begitu. Saling memberi hati dan mengungkapkan setelah hati bertemu hati lah saling mengungkapkan rasa gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan, cinta saya diterima gitu. Saya udah bayangkan kalau nggak diterima ya akan seperti apa jadinya ya. Tapi itulah kita sebagai manusia punya kerinduan, punya cita-cita, punya harapan. Tapi Tuhan jualah yang merestu dan menentukan apa yang terbaik. Dan puji Tuhan, mulai saat itu kami akhirnya berencana dan
berencana untuk berumah tangga. Iya. Kira-kira berapa lama? Berapa lama prosesnya ya? Ya kita pacarannya nggak lama, 8 bulan. Wah, 8 bulan. Langsung beliau bilang, ayo kita menikah aja. Iya. Gitu. iya. Nah, kemudian sebagai sama-sama sudah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memasuki Iya. pernikahan, kemudian bagaimana? Apakah tetap melayani atau sudah memikirkan, wah, apakah melakukan sesuatu hal yang lain Iya. ketika sama-sama sudah sudah menikah itu ya? Iya, iya. Bagaimana Pak kelanjutan itu? Jadi memang sebelum kami berumah tangga pun masih selama 8 bulan itu kami udah pelayanan sama-sama. Iya. Dari ke gereja di hampir seluruh Jakarta dan sekitarnya. Iya. Kami nyanyi dari gereja ke gereja dan rupanya Tuhan mulai mempersiapkan. Iya. Tuhan mulai, waktu itu kami belum full ya melayani, hanya Iya. masih kerja tapi udah terlibat dalam pelayanan Iya. gitu. Tuhan sudah mulai mempersiapkan kami untuk diarahkan melayani full, tapi belum full waktu itu, Iya. tapi sudah terhisap dalam pelayanan. Iya. Jadi dalam proses itu makin hari kami semakin merasa bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan begitu untuk kami terlibat di dalam pelayanan secara utuh. Iya. Dan puji Tuhan setelah kami menikah, Tuhan ya waktu itu pasti sebelum dipakaikan pasti diproses dulu. Iya. Dan prosesnya itu juga cukup sakit ya. Kami datang dengan latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan barangkali juga berbeda, dan kebiasaan dan hobi yang berbeda, dan memang itu adalah sesuatu yang alami di mana kita harus bisa menyesuaikannya dan menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas ke hari, sehingga akhirnya puji Tuhan kami mulai terarah. Jadi memang sakit memang, karena ketika kami terlibat dalam pelayanan, saya pikir memang itu pelayanan itu sebenarnya itu sekolah yang terbaik. Karena tidak boleh ada unsur sandiwara di situ. Iya, iya. Kalau soal melengkapi diri dengan pengetahuan teologi, saya kira itu tidak terlalu sulit. Iya. Hanya kita membaca, mempelajari, tapi membentuk karakter, sikap mental kita di tengah-tengah pelayanan itu sebenarnya itu sekolah yang paling menentukan. Dan yang paling berbahaya lagi karena kita langsung terjun pelayanan, kita langsung berhadapan dengan umat, di mana kita dibaca. Iya, iya. Kita dibaca. Kata Paulus bilang kita adalah Pakai surat terbuka ya. surat terbuka. Jadi kita dibaca. Sehingga dalam proses pembacaan umat itulah yang menjadi tantangan buat kita untuk semakin hari kebiasaan-kebiasaan yang kurang itu kita harus tanggalkan, dilepaskan, dan belajar untuk terus menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya Pak. Iya. Nah, kalau dari Ibu Talita Bu, ketika pertama kali menikah, Iya. bagaimana menyesuaikan? Kan tadi Bapak cerita nih dari latar belakang budaya yang berbeda, keluarga, cara mendidiknya juga berbeda. Nah, bagaimana Ibu menyesuaikan nih? Apakah Ibu yang mengalah kalau ada sesuatu yang harus diputuskan atau bagaimana lah Bu? Bisa ceritakan Bu? Iya. Memang itulah ya yang tadi suami saya bilang bahwa perjumpaan kami dalam pelayanan tidak serta-merta terus jadi satu dan gak pernah ada gesekan gitu kan. Nggak mulus ya Bu? Nggak mulus. Dan memang kalau orang lagi pasti pacaran kan semuanya indah ya Pak. Nanti terujinya kelihatan kalau waktu sudah menikah. Aslinya belum keluar. Belum kelihatan. Masih jaim-jaim lah. Tapi berjalannya waktu, ya gitulah pergumulan. Ya suami saya kerja, tapi memang ada beberapa teman yang berdoa dan berkata bahwa satu kali kelak kamu akan jadi
pendeta, Tuhan. jadi gembala begitu. Sudah dibuatkan ya. Iya. Iya. Teman-teman yang satu vokal grup juga. Teman satu vokal grup. Iya. Mereka duluan jadi hamba Tuhan. Oh. Nah, mereka akhirnya melayani saya. Oh, iya. Dia bilang, oh saya nggak mau. Dia bilang saya nggak mau. Saya bilang saya nggak Enggak mau. lah, saya cuman ya dampingin aja Iya, nyanyi-nyanyi. iya. Jadi kita tuh cuman keliling-keliling nyanyi di Iya, gereja-gereja iya, iya. seperti itu. Jadi waktu masuk dalam pernikahan memang banyak benturan, Iya. banyak ya namanya juga tadi dibilang kan dari budaya yang Iya. berbeda dan apa namanya latar belakang yang berbeda. Tentunya mau membuat satu itu nggak mudah. Sampai hari ini pun kita terus dalam proses. Ya. Jadi nggak langsung kata, Iya. oh kami udah menikah 42 tahun. Waduh, Tanggal 3 42 Februari yang tahun ya, lalu. hampir. Kami hari ulang tahun perkawinan ke Iya. 42 tahun. Luar Jadi biasa. waktu yang ya Panjang lumayan ya. panjang. Iya. Itu digesek Iya, setelah iya. jadi hamba Tuhan pun bukan Iya. berarti semua jadi jalannya sempurna ya. Iya, iya. Tetap kita digesek supaya saya percaya bahwa gesekan itu Iya. membuat kita semakin murni. Iya. Cinta kita itu Iya. teruji pada waktu gesekan itu terjadi Iya. tentunya. Luar biasa para penonton 42 tahun pernikahan. 42 tahun. Iya. Iya. Iya, luar biasa. Nah, Pak Yopi, tadi kan waktu baru menikah malah menolak ya untuk Iya. melayani Tuhan Iya. sepenuh waktu lah ya Iya. ceritanya ya. Iya. Nah, di titik apa Pak Yopi mulai menyerahkan hidupnya mau melayani Tuhan sepenuh waktu? Adakah peristiwa atau titik balik lah yang membuat Pak Yopi menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan? Iya. Memang kadang-kadang orang sulit membedakan antara pelayanan dan penyerahan diri. Iya. Iya. Seolah-olah kalau sudah melayani berarti dirinya udah penuh Iya. Tuhan ya. Oh, belum tentu ya Pak ya? Belum tentu. Jadi Jaminan. tidak Jaminan, jaminan. Oleh ya. sebab itu kalau bilang pelayanan kami masih sebelum menikah pun sudah melayani, aktif ya. ya di gereja. Tapi kan orangnya melayani tapi belum bertobat. Iya, Ya kira-kira iya, iya. begitu. Belum, Jadi barangkali pesan juga untuk kita semua Iya. bisa saja kita melayani Melayani. tapi belum bertobat Iya. sepenuhnya. Belum bertobat sepenuhnya. Iya, belum bertobat sepenuhnya. Dan itu yang saya alami. Iya. Jadi sudah melayani nyanyi vokal grup dari gereja ke gereja, tapi hidupnya masih belum Iya. sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, tapi setelah mulai berjalannya waktu dan proses demi proses terjadi dalam kehidupan rumah tangga, membuat saya mulai mengerti selain dari teman-teman yang katakan, you akan satu waktu dipakai oleh Tuhan, Iya, gitu. iya. Dan saya renungkan itu dan saya bawa juga dalam doa. Dan yang tadi saya katakan Pak Den, Tuhan izinkan kami masuk dalam proses. Dan yang saya katakan tadi prosesnya memang sakit. Iya. Di mana kebiasaan jadi hak-hak kita, keangkuhan kita itu harus memang mulai disingkirkan, ya, mulai dikikis dikikis. ya. Sandiwara kita harus dirubah menjadi sesuatu yang murni, yang Iya. tulus. Sehingga sandiwara itu harus dihilangkan Oh, semuanya. Tapi puji Tuhan saya satu pribadi yang suka sekali, nggak suka kalau saya salah saya katakan saya Iya, salah begitu, dan Tidak berpura-pura lah ya. tidak Pak. berpura-pura. Itu model saya Iya, begitu. Waktu saya nakal saya buktikan bahwa memang saya nakal gitu. Dan ketika saya merasa saya bersalah dan saya harus minta ampun, saya katakan Tuhan ampuni Iya. saya. Dan itu saya kira itu menjadi modal buat saya juga untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan kita kan nggak boleh sandiwara. Iya, iya. Kan di depan jemaat barangkali Iya. kita manis-manis, di belakang kita Iya. menggerutu. Iya, ya. iya. Jadi ketulusan dan kesungguh-sungguhan dalam melayani Tuhan itulah yang menjadi modal buat kita semua, dengan pengertian kita harus melepaskan hak kita. Iya. Pelepasan hak itu kan merupakan hal yang sulit. Iya, iya. Sama Sangkal diri. Iya, tangkal sangkal diri, diri, ya, ego ya. kita, Ya, ya. ya, Masing-masing. semua. Iya. Dan puji Tuhan, semua itu bisa berjalan dan Tuhan boleh tolong. Iya. Lalu setelah kami berumah tangga, kami mulai selain nyanyi, saya biasa menulis lagu. Jadi dari muda tuh saya sudah memang terbiasa menulis lagu, dan lagu itu dinyanyikan dari gereja ke gereja. Dan ketika itu memang waktu dunia rekaman waktu itu
studionya itu masih terbatas, Oh, Pak Den. Di Jakarta Dulu itu rekaman masih pakai kaset ya, zaman Iya. dulu ya. iya, iya, kaset. Dan belum ada track seperti yang sekarang banyak. Iya. Canggih. Musik atau semua sound itu lari sesuai dengan jalurnya. Iya. Dulu Teknologi belum secanggih belum sekarang. secanggih itu. Jadi penyanyi, barangkali Ibu Talita perlu ceritakan dulu Iya. rekamannya. Nah, bagaimana Bu? Mulai awal saya rekaman, Iya. sebelum saya kenal suami Iya. saya Iya. rekaman tuh tahun 80. 80. Jadi belum ya. ada produksi seperti Maranatha, Iya. Solideo, Oh. Sola Gracia itu Iya, belum ada studio Impact itu ya. belum. Heeh. Itu saya pertama kali rekaman tahun 80 itu di Yaski. Oh, Yaski. Iya, Yaski, Yayasan Yayasan Kristen itu ya. Indonesia. Lalu ada produksi Indo Sawangan. Oh. Baru itu aja Iya, gitu. iya. Jadi memang saya mulai rekaman tuh dari tahun 80, 80. sampai sekarang. Oh, luar biasa. Ceritakan dulu bagaimana kira-kira pengalaman apa rekamannya Iya. langsung dengan Iya, prosesnya tuh dulu kan kalau rekaman tuh Iya. masih 4 track ya. Oh. Jadi waktu kita rekaman itu bareng-bareng pemusik. Oh. Jadi kalau bassnya salah, Ulang lagi. nyanyi live gitu langsung. Iya, iya. Aduh, bisa berapa lama itu Iya, berapa kali selesainya ngambil untuk take satu gitu lagu ya. ya kan? Heeh. Misalkan drumnya benar. Iya. Gitarnya Ya, salah, ulang. Jadi memang prosesnya makanya saya lihat Iya. orang-orang sekarang wah enak banget. Tapi Iya. saya bersyukur sih dari zaman kaset sampai digital yang udah canggih, Iya. saya masih Masih ya. dipercayakan Tuhan untuk bisa ngikutin. Luar biasa, Iya, kalau dulu kan nyanyi harus bener-bener Iya. tone-nya harus bener-bener. Benar. Kalau sekarang Iya. ada alat yang bisa bikin Iya. kurang naik, bisa Betul, tune-nya bisa iya. pas gitu. Itu kualitas suara Kalau- benar-benar waktu itu Iya. ya. Begitu luar Iya, biasa iya. pengalamannya begitu Pak Den. Iya, luar biasa Bu ceritanya. Gimana Pak itu? Bapak mengalami titik balik mau menyerahkan dirinya itu iya, loh Pak. Tadi saya Belum lupa. dijawab. Iya. Nah, ini yang Titik ditunggu-tunggu balik luar itu biasa nih. jadi waktu itu saya dari latar belakang gereja Iya. lama. Iya, iya. Jadi belum mengerti apa itu kelahiran baru. Oh, Jadi memang iya. melayani ya, tapi Iya. karakter lamanya Iya, tetap ada ya. ada, Jadi begitu. Kristennya waktu itu masih tradisi lah ya, Pak. Iya. Kristen tradisi. Iya. KTP. Sehingga akhirnya saya beberapa kali bahkan waktu kami menikah ya. Iya, iya. Waktu kami menikah itu hamba Tuhan bilang begini, Brur harus baptis. Saya bilang, saya sudah baptis dari Iya. kecil. Oh. Dari kecil Iya. saya sudah baptis. Wah, terus saya bilang kalau saya baptis lagi seolah-olah yang dulu nggak berlaku begitu saya bilang. Iya. Dan kalau saya salah, Iya. kalau saya sudah dalam kesalahan, Bapak pun nggak bisa nolong saya begitu, karena itu kan pengakuan saya Iya. begitu. Tapi dalam percakapan itu membuat saya mulai merenung. Iya. Apa itu lahir baru? Rupanya kelahiran baru itu sama seperti percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus, ya. Iya. Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk surga, lihat surga juga enggak, Enggak, gitu. ya. Udah baru saya ngerti, itu. Jadi harus ada sesuatu yang lama harus dikuburkan. Iya, iya. Dan harus lahir baru. Dan disitulah saya mulai mengerti betul bahwa kelahiran kembali itu merupakan hal yang sangat menentukan. Bukan soal simbol, Iya. tetapi harus ada pembaharuan dari dalam. Oh. Ya, kadang-kadang orang berpikir tentang ritual. Iya, iya. Oke, ritual bisa saja orang Iya. misalkan baptis 2 kali, Iya, 3 iya. kali di Sungai Yoran Betul. juga barangkali. Iya. Tapi kalau dia nggak Dalam dirinya tidak bertobat ya. tidak bertobat kan juga masalah itu. Iya, iya. Jadi percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus itu merupakan hal yang sangat penting Iya. untuk kita mengerti sesungguhnya bahwa memang kita sesuatu harus baru dari hidup ini. Dan di momen itulah saya baru ngerti. Waktu itu saya juga Iya. ya makanya saya bilang Ya. orang Kristen juga harus hati-hati. Saya Iya. juga pernah pakai kuasa gelap juga. Waduh. Iya. Itu kan badan bahaya Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, istri saya ini waktu itu masih pacaran. Tapi beliau yang bakar. Oh, Jimatnya. Jimat saya itu dibakar. Iya, iya.
Oh. Bayangkan Pak ini Udah melayani udah tapi melayani, masih masih pakai jimat Iya, ya. nyanyi di gereja-gereja. Memang belum jadi pendeta sih. Iya, iya. Tapi kan udah nyanyi di gereja Iya. ke gereja, tapi Iya. masih pakai jimat, Jimat, gitu. Jadi itu, nah pada waktu itu saya juga mimpi. Waktu setelah dibakar, saya mimpi saya diserang oleh macan begitu, dan macan itu mau menerkam seorang wanita aneh. Ternyata itu Istri. ya. Oh. waktu itu Tapi saya dalam belum mimpi. masih pacaran. Iya, masih pacaran. Pacaran. Ah. Nah, setelah itu saya kasih tahu mimpi saya. Oh, rupanya karena itu dibakar. Iya. Dan waktu saya pergi satu waktu, saya punya atasan bos bilang, kita bos saya itu juga suka pakai kuasa gelap Gelap. juga begitu. Dia bilang, "You ada kenalan di mana?" Saya bilang, "Ada di sana." Ada dukun Iya, hebat. Dukun hebat gitu. Dan saya pergi ke sana, dan yang luar biasa Pak Den, saya bilang, saya sebenarnya nggak mau ketemu, tapi Iya. dia bilang enggak, you nggak usah percaya, tapi Iya. you Tunjukin antar aja aja. saja ya begitu. Waktu saya ke sana itu orang ketemu saya dan dia lihat dia maki-maki saya gitu. Oh. Rupanya dia tahu waktu itu dibakar. Oh. Dia rupanya ngerasa di Iya, sana iya. ya. Rohnya Tahu berasa. ya, Rohnya Spiritnya beraya. Dan dia marah saya, dan masih ada hubungan keluarga juga karena mama saya orang dari Iya. NTT, dari Flores, dari Oh. Timor, ya Iya. lahiran di ND gitu. Jadi dia bilang, wah kamu gini, marah-marah lah kira-kira Iya, begitu. Nah, mulai dari saat itu saya tahu memang luar biasa. Waktu saya mengambil keputusan itu dan istri bakar itu jimat itu, nah saya mulai mengalami pembaharuan hidup ya, mulai Iya, iya. biasanya ya saya kalau cerita bukan membesarkan memalukan diri Iya, karena ada kejahatan fisik, Iya, iya. perkelahian, Iya, kejahatan-kejahatan kriminal. Iya. Beberapa kali saya juga harus berurusan dengan Iya. penegak hukum Iya, begitu. Dan akhirnya saya bertobat. Wah, Iya. setelah dibaptis, lahir baru, mengenal kelahiran kembali itu, baru saya ngerti apa itu hidup yang sesungguhnya dalam Tuhan. Iya. Ya, itulah yang membuat saya dan Waktu kita pelayanan di hotel terus Anfal di hotel lalu bilang, "Oh ya Tuhan, kalau saya mau Tuhan pakai melayani." iya, Jadi bernazar ya waktu ya, itu ya. waktu pelayanan di Kena hotel serangan. sakit gitu, terus saya bilang udah Tuhan, saya Menyerahkan hidup. saya untuk melayani Tuhan. Oh, itu ya titik baliknya. Ya, Pak, ya. titik baliknya itu di situ, lalu sudah kami mulai. Waktu selesai itu saya masih kerja waktu itu, tapi saya ikut kursus. Oh. Nah, Sekolah Alkitab. Iya, saya datang dari latar belakang sekolah sarjana akuntan. Iya. Oh. Nah, tapi waktu saya bertobat itu saya ikut kursus. Saya ikut kursus Kursus Alkitab ya. Kursus saja, Iya, kursus. kursus Alkitab. Nah, karena menyala-nyala itu, Iya. cinta Kita mula-mula. mula-mula. Selesai kursus saya mulai. Iya. Langsung saya mulai terlibat Pak Den, rintis pelayanan yang di gereja yang sekarang Iya, sampai sekarang sekarang, kami gembalakan Iya. itu. Dan jangankan itu, mertua saya bilang begini, saya nggak percaya itu si Yopi jadi pendeta. Karena beliau tahu Iya. persis kelakuan saya. Iya. Tapi rupanya yang memang kadang-kadang kita manusia kan Iya. sulit untuk menerima Betul, yang model begitu iya. kan. Sampai mertua wajar juga Iya, mertua iya, saya iya, bilang saya iya, begitu. Saya iya. nggak percaya dia jadi pendeta. Tapi Iya, rencana Tuhan lain ya Pak ya. rencana Tuhan, dan seburuk apapun keadaan kita, Iya. Tuhan itu dahsyat. Iya. Tuhan Iya. itu dahsyat. Mau pulihkan ya. Iya, jadi kalau bicara tentang Tuhan, saya itu mudah sekali. Tahu saya punya karakter yang keras. Tapi ketika bicara Tuhan itu air mata saya gampang sekali jatuh. Iya, hatinya sudah. Wah, udah seperti dia. Iya. Saya jadi orang bilang ya, ada yang berkata begini, muka rembo, hati Hello Kitty. Kitty. gitu. Setelah kita udah dijamah Ya, Tuhan, Tuhan. memang jadi begitu Ya, tuh Pak luar Den. biasa ya, Luar Pak. biasa. Ya. Jadi saya mulai dari saat itu juga saya ngerti. Oh. Dilarang keras kita mencas orang. Iya, Ketika orang dalam keadaan yang Iya, jatuh. jatuh. Kenapa? Karena kita pernah mengalami. Iya.
bagaimana. Tapi kita justru memberikan semangat untuk orang itu bangkit dan hidup kembali di dalam kebenaran Tuhan. Itu Jadi seperti- Bapak banyak melayani juga Iya, orang-orang yang itu- gitu ya. Ya, makanya saya kalau lihat ini saya kan banyak orang kadang-kadang jadi sombong rohani. Iya. Oh, lu nggak benar, kamu Iya. nggak ini gini. Menjudge Sebenarnya orang taruhlah dia begitu, tapi kan tugas kita harus Iya. bagaimana membangkitkan dia, membangunkan dia supaya dia kembali berdiri tegak di dalam iman dan percayanya buat Tuhan kan. Karena kita juga kan mengalami Iya, bagaimana. betul. Terima kasih nih Pak, luar biasa nih. Nah kalau dari Ibu Bu, Ya. apakah Ibu juga mengalami seperti yang Pak Yopi alami, atau Ibu ya mulus-mulus memang dari Iya, dari kecil, ya. sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Gimana Bu ceritanya Iya. Bu? Saya memang lahir dari orang tua, khususnya mama saya yang memang mama yang takut Tuhan. Oh takut Tuhan ya. Takut Tuhan. Ah, Jadi kami 3 bersaudara, dia sangat mendidik keras dalam pengenalan akan Tuhan. Iya. Jadi benar-benar kalau bisa tuh tidur di gereja lah. Hari Minggu saya masih Iya. kecil, kita dibawa Minggu bisa 3 kali 4 kali ibadah sama mami saya. Iya. Dan kita 3 bersaudara, 3-tiganya pendeta. Wah, Jadi luar memang biasa. kita dididik dari keluarga yang memang sudah dari kecil dibawa untuk Tuhan. Lalu dipertemukan dengan suami yang latar belakangnya jauh banget berbeda. Membuat saya tercengang-cengang gitu kan. Kaget Waduh, juga ya. kaget kan. Karena pikir udah gue udah cinta, udah sikat aja lah. Iya. Dan tahu setelah berumah tangga baru Waduh. kayak aduh, kok seperti ini gitu salah kan. nggak gitu ya? Iya. Kaget gitu kan karena papi saya seorang yang lembut Iya. gitu ya, nggak pernah ngomong kasar, ketemu Iya. dengan suami yang suaranya keras gitu kan, dengan latar belakang yang keras Iya, gitu. Barangkali karena saya anak tentara Iya, kali Iya. pengaruh dari Udah karena biasa anak didik secara iya ya, keras militer juga ya, militer iya. karena papa tentara kan. iya. Jadi saya ya kaget juga kan awalnya, tapi ya segala sesuatu saya percaya Tuhan luaskan terjadi lewat lewat tantangan yang saya hadapi dalam rumah tangga, itu juga membentuk saya Iya. menjadi wanita yang kuat. Iya. Kalau enggak kan saya tidak akan bisa memberikan kekuatan Betul. pada ibu-ibu yang Iya. mengalami Hal yang sama gitu ya. seperti Ya itu. puji Tuhan Bu. Ceritanya luar biasa nih Pak penonton. Nah setelah Bapak dan Ibu mengalami sungguh-sungguh, mengalami pertobatan ya dari Iya. Pak Yopi sendiri, terus melayani Tuhan sepenuh waktu. Iya. Nah apa Pak tantangan yang terbesar yang menurut Bapak pernah alami sampai saat ini ya Pak ya, Iya. dalam pelayanan? Dalam pelayanan memang waktu merintis gereja itu pertama itu lingkungan tidak terlalu Mendukung. ya menerima ya. Menerima. Tapi puji Tuhan dengan beberapa kali karena saya pikir karakter saya sebagai latar belakang yang keras itu saya pikir saya bisa menyelesaikan masalah itu. Ternyata Tuhan banyak kali menegur dan mengingatkan saya itu urusan saya bukan Iya, iya. urusan kamu. Bapak pikir bisa pakai kekuatan Iya. sendiri Kekuatan ya? saya iya. Tapi Tuhan Iya. banyak kali mengingatkan Iya, saya, iya. kamu duduk diam berdoa. Peperangan ini bukan melawan darah dan daging, Iya. tapi melawan roh-roh dan penghulu di udara begitu. Dan akhirnya memang betul Tuhan menyelesaikan semua urusan itu. Jadi disitulah saya banyak belajar. Memang makanya saya bilang waktu pelayanan perintisan pengembalaan itulah sekolah saya sebenarnya. Iya. Itu sekolah saya karena saya alami langsung Iya, bagaimana iya, iya. menyelesaikan setiap Iya. persoalan yang ada. Sehingga dari itu tantangan dan ya saya pikir itu merupakan hal yang sangat berat. Ternyata itu tidak. Iya. Tantangan yang berat itu godaan selain kita tantangan dari lingkungan yang tidak welcome. Tapi tantangan berikut itu yaitu perjalanan kehidupan rohani kita, di mana kita diperhadapkan dengan cobaan, godaan, iya, dan iya. kalau kita tidak mampu menguasai diri dan tidak mampu ya menyelesaikan tantangan itu, maka kita bisa jatuh dan Iya. kita semua orang punya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh kesempatan jatuhnya bisa. Iya, walaupun itu hamba Tuhan ya Pak ya. Walaupun Iya, hamba nggak Tuhan jaminan. sekalipun tidak ada jaminan. Iya. Jadi oleh sebab itu ya kita harus betul-betul berharap dan bergantung Berserah betul pada Tuhan ya. Iya, pada Tuhan. Iya. Berjalannya waktu, Berjalan akhirnya waktu.
Pak Yopi dapat sponsor untuk sekolah iya. pastoral di Korea. Iya, Wah, luar jadi biasa setelah nih, rintis puji itu, Tuhan. rintis Iya. itu, Hah? waktu itu Yonggi Cho lagi Naik hebat-hebatnya daun itu ya. Gereja. Ada dana dari Korea untuk hamba-hamba Tuhan yang mau belajar tentang pastoral di Korea tahun 90. Iya. Pergilah kami ke sana rame-rame. Iya. Ada salah satunya dengan Profesor Saetapi yang Iya. ahli hukum Iya, itu, iya. ya satu kamar dengan saya. Iya. Juga yang ketua, tapi beliau barangkali udah lupa kali. Ketua GBI sekarang itu, Pak. Pak Adi Rubin Iya, Adi. itu tahun Iya. 90. Iya. Kita sama-sama ke Korea iya. belajar tentang pastoral. Iya. Dan ada pawai di Stadion Olimpiade yang Iya. ada di Seoul itu. Iya. Luar biasa. Dan puji Tuhan, Iya. waktu itu orang Korea sendiri, karena semua orang berebutan pegang bendera Indonesia. Iya. Beliau datang, oh yang tinggi katanya juga depan. Depan, Dan Bapak yang saya pegang. pegang bendera Indonesia. Pawai Iya, keliling iya, itu. iya, iya. Itu pengalaman saya pertama kali bagaimana saya bilang Tuhan terima kasih. Dan ada lagi hal yang luar biasa Pak Den. Satu waktu itu kan baru mulai pengembalaan ya. Iya, iya. Jadi saya masih terus belajar. Satu waktu saya dengan pendeta Alex Iranata. Iya. Tahun itu awal-awal tahun itu kami pelayanan di Malang. Ada KKR di Malang. Lalu di Surabaya sendiri ada pelayanan KKR dari Maurice Rulo Iya. di Goskate Surabaya. Nah, dan KKR di Malang banyak juga orang, banyak karena itu bekas gudang tembakau yang dibikin jadi gereja besar sekali. Iya. Lalu waktu Pak Alex altar call, beliau bilang begini, Yop, doain itu orang. Ada satu nenek-nenek kira-kira 80-an lebih. Iya. Saya berperang dalam pikiran, sebenarnya kalau udah 80 nggak usah didoain, doain aja biar tetap umur aja Iya. begitu, tapi nggak usah sembuh-sembuh karena di kursi roda. Iya. Stroke lah dia. Tapi Tuhan bilang enggak, saya nggak suruh kamu banyak mikir, kamu doain gitu. Dan saya doain. Waktu saya doain itu nenek-nenek itu kepingin jalan, cucunya bilang jangan nanti jatuh nggak bisa jalan, kok mau jalan? Iya. Dia bilang lepas saya mau jalan dan akhirnya dia jalan. Wah, puji Tuhan. Nah, waktu dia jalan, saya ngerti berarti Tuhan bisa pakai siapa saja, Iya, iya. termasuk saya yang ngaco ini tadinya ya, saya Iya, yang iya. nggak bener, tapi Tuhan rupanya Iya. mau Iya, mempercayakan saya untuk betul. melayani pekerjaan Tuhan. Nah, disitulah makanya saya bilang pelayanan itu merupakan sekolah yang terbaik Iya. untuk kita diproses Tuhan. Makin Diasah. diasah Tuhan makin dan serupa dengan Tuhan. Iya, ya. serupa dengan Tuhan dan semakin mengerti bagaimana caranya Tuhan mau Iya. pakai kita. Iya. Dan semakin hari terus waktu berjalan Iya. dan semakin mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Iya. Luar biasa nih. Pasti pelayanan Pak Yopi, Bu Talita kan luar biasa padatnya Iya, ya. iya. Pelayanan ke daerah-daerah juga. Iya. Iya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu tetap membina keluarga harmonis? Iya. Ya kan? Kan mungkin kan apakah selalu kalau pelayanan itu berdua atau bisa sendiri-sendiri? Iya, dulu waktu karena beliau penyanyi sering kali dengan pendeta-pendeta lain pelayanan. Iya. Jadi firman, lagu, firman, Iya. lagu. Tapi kadang-kadang beliau ajak saya untuk cuma karena saya concern di pastoral, Iya. jadi sehingga saya tidak punya terlalu banyak Iya. waktu untuk Iya. terlibat di situ. Tapi saya mulai merekrut beberapa rekan hamba Tuhan untuk bantu mengcover pengembalaan itu, iya. Kita sehingga bisa pelayanan bersama. saya juga ada punya waktu kalau Sama diundang ya. ya. Karena dari lagu-lagu yang kami buat itu dari tahun 86 ya. Iya, iya. Dari 86 itu bikin lagu, saya bikin lagu Manado, saya bikin lagu Papua, saya bikin lagu rohani Ambon, lagu rohani Indonesia, lagu Jawa rohani Timur. anak-anak. Jadi orang kenal tapi kan cuma tahu lagu tapi Iya. nggak kenal. Pencipta lagunya. Orang cuma tahu penyanyinya. Pencipta lagunya nggak dikenal. Pencipta lagunya nggak dikenal. Dan akhirnya ya saya mulai menyisihkan sebagian waktu bersama dengan istri pelayanan ke pedalaman Kalimantan,
ke Papua Dan ke kami NTT, libatkan anak-anak juga. dan Anak, terlibat ya. libatkan Kami punya 4 anak-anak. orang anak, jadi dari kecil pun dari mereka masih bayi, saya libatkan mereka Iya. ikut Oh, pelayanan iya, karena iya. mereka juga pinter nyanyi. Oh, Ya, masih Jadi kami kecil-kecil. sekeluarga iya, iya. melayani. Melayani ya. Bahkan yang bungsu itu masih bayi, Iya. karena tidak ada yang jaga ya kita bawa juga. Oh, Iya. iya. Bawa. Jadi dari kecil anak-anak sudah ikut. Sudah. Iya, melayani ya. iya. Iya. Gitu. Nah, karena kadang-kadang saya juga dengar cerita dari hamba-hamba Tuhan, mereka Iya. pelayanan masing-masing. Akhirnya Iya. kan banyak godaan tuh. Iya, Iya kan? godaan, Iya. iya. Nah, kalau Bapak sama Ibu sih rukun-rukun aja lah ya. Iya, iya. Ya, gesekan-gesekan pasti Iya, ada lah. iya, Namanya iya, iya. manusia kan Iya, iya, nggak iya. ini. Cuman kita bisa selesaikan Iya. gitu. Nah, ada nggak caranya atau tipsnya lah buat anak-anak Tuhan nih, Iya. ya terutama hamba-hamba Tuhan Iya. yang mungkin pelayanannya kelihatan hebat, Iya, iya. luar biasa, Iya. tapi ternyata keluarganya berantakan. Iya. Saya banyak Rapuh. temukan Iya. itu rapuh, Iya, iya. gitu loh. Nah, ada nggak Bapak dan Ibu mau bagikan tips atau cara supaya pelayanannya kuat, keluarganya pun kuat gitu? Iya. Iya. Saya perlu contoh Om Lee ya. Iya. Itu bapak rohaninya Ibu Talita. Iya. heeh. Itu namanya Pak Lintin Chun. Oh, John iya. Ardi itu Oh. senior, termasuk dosennya Pak Yakob Nawai. Oh, udah senior sekali ya. Iya. Beliau punya anak berapa? Laki? 8. 8. Delapan. Perempuannya 1 ya. Iya. Hmm. Itu semua anak terlibat dalam, dan ini keluarga jadi contoh Jadi juga inspirasi buat Inspirasi kami lah. Oh, juga. iya. Karena mereka semua libatkan anak-anaknya, Iya. entah dalam pelayanan, Iya. dalam keluarga pun mereka selalu bersama gitu. Iya. Makan bersama, Oh. jalan-jalan kemana-mana bersama. bersama, Jadi iya. itu terus terbentuk. Iya, Nah iya. itulah inspirasi buat kita. Waktu itu masih muda, saya pun ini jadi contoh buat saya. Jadi Iya. dalam pelayanan kami, saya juga bawa anak-anak Iya. saya pelayanan, berlibur kemanapun saya bawa. bawa. Jadi mereka saya bawa sampai ke pedalaman Iya. Kalimantan, ke Oh. pedalaman Papua. Iya, iya, iya. Jadi mereka mengerti sampai kita pelayanan ke luar negeri Iya. pun kita Ikut, bawa. iya. Tapi saya bilang kita Rame-rame. ini bukan Iya. bukan jalan-jalan. jalan-jalan. Pelayanan ya. Jadi saya bilang, Heeh. Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Dan Allah, Allah, dan maka jalan-jalan akan Iya. ditambahkan. Amin, amin. Jadi akhirnya Iya, tetap bersama dengan mereka Iya, iya, gitu. iya. Jadi ada waktu-waktu Iya. lowong kita bisa share bersama, Iya. kita bisa berdoa bersama. Saling menguatkan Kita saling juga ya. menguatkan, Iya. acara Iya. makan kita Iya. ya mungkin nggak makan yang mahal-mahal, Iya, kita iya. pergi bersama kan itu Iya. yang seringkali komunikasi hilang Iya. dalam keluarga hamba Tuhan itu Iya. seperti itu, merasa oh papanya sibuk, Iya. mamanya sibuk, anak-anak terabaikan. Iya, iya. Justru semakin umur kita semakin bertambah, saya merasa bahwa ternyata kebersamaan itu jauh lebih Lebih penting. penting, Karena iya. buat apa kita berhasil di luar, Iya. tapi anak kita merasa orang asing di Iya. rumahnya, gitu. Iya. Itu. Jadi saya tetap sampai hari ini pun saya termasuk ke cucu-cucu saya juga udah libatkan mereka dalam pelayanan. Saya ajar mereka melayani seperti ini. Habis pelayanan kita kemana makan Iya. bersama. Bukan soal mahal, Iya, mahal kebersamaannya atau ini kebersamaan yang penting dan ya. komunikasi. Kasih, iya, iya. Bertanya kepada Iya. mereka gimana kamu pelayanan hari ini. Iya, Hanya iya. sekedar itu. Itu yang membuat kita punya komunikasi kuat. Iya. Iya. Nah, Sampai itu sekarang ya. ini. Maka Bapak dan Ibu menjaga di situnya Iya. ya kebersamaan ini ya. Itu sangat Iya. penting. Iya. Jadi memang itu cucu-cucu kalau lagi khotbah begitu, mereka duduk seperti jemaat biasa, duduk. Nggak ada Iya, lari-lari tidak ada. kesana kemari. Atau masih kecil. Kecil, iya, iya. Udah dididik. 3-4 tahun. Kamu Seperti harus itu ya. dengar apa yang Iya. Padahal mereka kalau nggak ada ibadah, waduh, kelompak Iya. ini Iya. kemana. Iya. Tapi pada Itu waktu ibadah, itu mereka duduk. Oh. Iya. Jadi kalau mamanya WL atau mamanya singer, Ah. papanya main musik, mereka duduk. Duduk. Saya tanpa ini Iya. mereka sudah tahu tanggung jawab Iya, mereka. luar biasa. Iya. Nggak banyak yang begitu, Pak. Iya, Iya, luar karena biasa kan kalau dari mengurus kecil. anak orang Iya. suka bilang kan, Iya. oh urus anak dulu sama sekarang jauh Jauh, beda. Kalau dulu kita baru aja anak udah takut, Iya. sekarang nggak ada takut-takutnya gitu kan. Jadi dari sekarang inilah saya didik kepada cucu-cucu saya bahwa kalian harus menghormati orang tua kalian supaya kalian diberkati Tuhan dari masih kecil. Jadi mereka sudah terbiasa dengan namanya dunia pelayanan Iya. gitu. Wah, luar biasa ceritanya nih. Menginspirasi sekali Pak Yopi dan Ibu Iya, Talita. iya. Nah, dalam pelayanan Iya. tentu kan banyak kisah ya, banyak cerita lah yang bisa didapatkan. Ada nggak kisah atau cerita yang
berkesan sekali Pak, yang mengingat sampai sekarang tuh teringat terus gitu loh dalam pelayanan Bapak dan Ibu nih. Oh. Ya di mana Coba cerita, ada nggak tuh yang waduh sampai sekarang tuh masih teringat begitu Iya, berkesan iya. bahwa Pak, Tuhan benar-benar Memang nyata kalau mau di situ. disaksikan Iya, rasanya banyak waktu sekali. kita Ini nggak passing ini Enggak. Berseri-seri, Pak. nggak cukup waktu ya. Pengalamannya banyak sekali. Iya. Tapi satu hal yang Iya. saya merasakan bagaimana Tuhan itu ketika Tuhan memerintahkan kita pelayanan ke satu tempat Iya. dan kita taat, Mm-mm. kita percaya bahwa Tuhan yang akan buka jalan, Amin. gitu ya. Dulu kan saya selalu berdoa bahwa Tuhan, saya rindu mau ke Amerika nih, mau melayani. Kan Melayani. ke Amerika kan nggak mudah ya, Iya. walaupun uang banyak, Iya. urus visanya tuh Visanya, iya, nggak macam-macam menjamin lah. bahwa uangnya banyak Iya, bisa tembus bisa. gitu. Saya berdoa Tuhan, saya rindu, saya mau membawa keluarga saya untuk melayani di Amerika. Karena kan banyak keluarga-keluarga ketika kita pelayanan ke Eropa, ke Amerika, banyak Ke keluarga-keluarga yang Australia. hancur Iya. gitu ya. Iya, Kita mau ya supaya lewat keluarga kita inilah Iya. kita bisa menjadi berkat Betul. gitu. Jadi saya berdoa Tuhan, saya rindu ke Amerika, kalau bisa kita bisa sekeluarga Iya. melayani gitu kan. Jadi singkat ceritanya akhirnya kita urus visa Amerikanya, lalu suami saya bilang ini benar-benar panggilan Tuhan apa you punya mau. Saya ingat begitu, Pak. Ini Iya. jangan-jangan kedagingan ini Iya, kan. iya. Saya Harus ingatkan. diuji nih. Itu ya. Gitu. Dan akhirnya saya bilang enggak, kayaknya saya dengar benar-benar Roh Kudus ingatkan, Iya. ayo hari ini kamu apply visa visa Amerika. Jadi kita pergilah, saya bersama sama anak-anak, kami urus. Anak saya masih kecil waktu itu, kita Yang bungsu. yang bungsu Iya. baru kelas berapa, kelas 3 kelas 4 atau kelas 3 SD lah iya. begitu. Pergilah kami apply visa di kedutaan Amerika, dan Bapak tahu uang saya di rekening itu cuma 500.000. Wow. 500.000. Jadi waktu mau apply, saya bilang gini, Tuhan, pokoknya Tuhan tolong. Iya, iya. Kan Tuhan yang suruh saya nih Iya. dan keluarga ke Amerika. Tuhan buka jalan. Akhirnya anak saya bilang gini, Mami, kita punya uang di rekening berapa? Saya bilang 500. Hah? 500 juta, 500.000. Terus Iya, kata anak saya, Mi, itu di sebelah rekeningnya 300 juta loh, Mi. Tapi nggak dapat katanya. Karena kan di sebelah kan banyak tuh Iya, yang sedang iya. sedang antri Interview. gitu kan, mereka interview, uang kamu berapa, Iya, jaminannya iya, gini-gini. iya. Ya kita cuma 500. Iya. Saya bilang ya udah. Pas ditanya interview, nama kamu siapa? Suami saya namanya aslinya Yakob, Oh, Yakob. bukan Yopi. Iya. Cuman Oh. kalau orang Ambon nama Yakob panggilnya Yopi. Yopi. Jadi waktu di interview, ini namanya siapa? Yakob. Anaknya Israel. Iya. Satu Deborah, Elizabeth, Abigail, ini Talita. Waduh, namanya nih full Alkitab nih kan. Saya berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya singkat cerita, langsung yang interview bilang, kalian ngapain mau sekeluarga ke sana ke Amerika? Oh, kami mau melayani. Iya. Anak-anak saya semua pinter nyanyi. Saya bilang kita mau melayani ke sana. Dia sedikit renung-renung. Akhirnya bilang, oke, katanya kalian di approve. Jadi Wah, kita luar dapat biasa 5 ya. tahun. Dan Luar sebulan biasa. sesudah kami punya visa keluar, dapat telepon dari Amerika. Kami mau undang kalian sekeluarga melayani ke Amerika. Gimana? Oh tenang, visa kami udah dapet. Wah, itu kan Tuhan luar Iya, biasa. Benar-benar ya Pak ya. Benar. Dari Tuhan ya. Bukan kedagingan. Jadi mesti diuji ya. Karena waktu itu Pak Den, kami Iya. lagi bangun Bangun gereja gereja. juga tuh. Oh, iya. Saya bilang jangan main-main, ini uang Iya. buat beli semen. Iya. Ini kan buat bangun gereja. Iya, iya. Saya bilang Iya. bangunan itu kan gak bisa menginjil. Iya, iya. Gereja tuh kita yang Iya, mau iya, menginjil iya, gitu. iya. Jadi ya kita sempat berdebat masalah hal-hal seperti itu. Iya. Ya kita punya perdebatan tuh masalah hal-hal. Iya. Ini benar nggak dari Tuhan? Iya, Apa iya. cuman karena kemauan kamu? Oh karena ini Amerika. Saya Iya. bilang enggak juga. Iya. Memang kayaknya Tuhan taruh Tuhan dalam taruh, iya. dalam hati kami Iya, gitu. iya, Dan puji iya. Tuhan ini kita sekeluarga pergi pelayanan Iya, ke sana. Luar biasa campur tangan Tuhan Iya. ya. Dahsyat. Dahsyatnya. Nah sekarang ketika ibu dan bapak banyak melayani di keluarga juga Pak ya. Ini kan bertepatan dengan hari kasih sayang. Iya. Pak. Iya. Nah bagaimana kadang-kadang kan sekarang kita melihat banyak anak muda tuh fatherless lah, Iya. kehilangan figur Iya. sebagai seorang ayah Iya. gitu Iya. loh. Nah apa yang ingin bapak bagikan buat anak-anak muda nih dan juga buat orang tuanya mungkin ya Iya. yang mengalami dalam keluarga mereka seperti ini. gitu Iya. loh. Silakan Pak. Saya kira ini ada banyak macam seperti cara mendidik memang Iya. banyak orang tua dulu banyak salah ya. Iya. Barangkali ya mereka adopsi dari cara berpikir gaya lama kali Iya. ya.
ini orang tua, ini anak, Iya. jadi sudah ada jarak Iya, begitu. heeh. Apa orang tua ngomong, anak harus dengar begitu. Nah itu boleh saja itu, tapi porsinya tidak harus semua begitu. Iya. Karena itu ada dalam hal-hal penting. Tapi sesungguhnya kita harus menjadikan anak itu menjadi sahabat kita, teman. Harus jadi sahabat ya, Jadi teman ya. teman, ya. Iya. Jadi teman, kita ngobrol biasa. Iya. Oleh sebab itu sejak dari kecil anak itu harus kebersamaan dengan orang Iya. tua itu harus ada. Pergi jalan sama-sama, makan sama-sama, Iya. cerita. Jadi mereka rasa Dekat ya. dekat, ya. Hubungan. Tapi kalau jarak itu dibuat dan saya bapak, kamu anak, Iya. wah itu nanti nggak nyambung nanti. Iya, iya. Nah, tapi kalau dijadikan sahabat itu Iya. maka dia akan ngerti dengan Iya. sendirinya. Hubungan jadi mesra Iya. ya dengan orang tua gitu Iya, ya. karena kedekatan itu. Kedekatan, iya. Sama kita dengan Tuhan sama juga, ya. Iya. Kalau kita dekat dengan Tuhan nggak usah berdoa, kayaknya Tuhan udah Iya, tahu. udah tahu Oh, ya. mau apa ya. Bapak juga begitu tahu, Iya. begitu lihat gerakan anak udah tahu nih anaknya mau apa ya. apa gitu. Jadi kedekatan itu merupakan hal yang sangat Sangat penting ya. Karena di celah antara, kalau tidak dekat, Iya. ada celah, dan celah itu yang banyak godaan. Iya. Godaan baik dari lingkungan, Iya. dari teman-teman, atau dari pengajaran, apalagi sekarang di dunia media sosial ada begitu banyak informasi Iya. yang bukan jadi berkat malah jadi racun. Iya, Ketika iya. anak itu menyerap semua Iya. informasi itu, nah informasi itu masuk di celah itu. Iya. Informasi itu masuk di celah Iya, itu iya. dan mempengaruhi Pengaruhi, dia punya iya. ya, cara berpikir Iya, dan ini. iya. Nah itu banyak hal yang bisa terjadi. Oleh Iya. sebab itu orang tua dan anak jadikanlah itu sahabat. Sahabat ya. Jadi dalam batasan Iya. yang seperti itu. Iya. Iya, saya kira Seperti itu ya, Ya, Pak ya. seperti itu, ya. Nah, kalau dari Ibu, Bu. Ya, Ah, kayaknya nggak jauh beda Iya. juga ya. Harus ada kedekatan secara kejiwaan dengan anak, mengerti. Karena kan kita punya anak kan, walaupun lahir dari kandungan yang sama, Iya, iya. dididik juga sama, Iya, iya. tapi kan berbeda cara mereka menangkap. Iya. Ada iya. kita ngomong begini, ada Iya. dia pikir oh mami saya biasa begitu. Tapi ada yang saya kok terluka ya dengan Iya. cara mami saya. Jadi kita harus pintar-pintar minta hikmat kepada Tuhan, roh kebijaksanaan supaya cara mendidik kita untuk menghadapi anak pertama dengan modelnya begini, anak yang kedua Iya. modelnya begini. Tentu kita nggak bisa samakan Sama. Karena menghadapi setiap anak unik ya. Unik, beda-beda. Mereka Beda-beda. punya daya tangkapnya Iya. juga beda-beda, Iya, gitu. iya. Jadi kita harus minta hikmat sama Tuhan, Iya. bagaimana pendekatan. Tapi memang ibu itu kan biar bagaimanapun beda dengan bapak ya. Iya, iya. Mau marah kayak apapun, ibu itu tetap buat Iya. anak ya, ibu lah gitu ya. Nah memang untuk khususnya buat bapak-bapak ya harus benar-benar itu yang tadi Pak Iya. Yopi bilang, harus benar-benar menjadikan sahabat, menjadi teman, di mana dia merasa bahwa dia dilindungi Iya. gitu. Bukan sosok yang menakutkan buat dia Iya, sehingga iya. dia tidak merasa nyaman di rumahnya, sehingga dia mencari kenyamanan di luar. Ya kan, Iya, seringkali iya. terjadi Nah, seperti itu ya. itu. Akhirnya bergaul dengan teman-teman yang dia merasa gue di rumah nggak merasa nyaman. Iya, iya. Saya di rumah, di luar ketemu dengan teman-teman, saya merasa nyaman. Nyaman. Padahal pergaulan mereka justru Iya. nanti merusak anak-anak kita. Iya, pergaulan yang buruk apalagi ya. Iya, Iya. Kitab kan bilang kan Iya. pergaulan yang buruk merusak Kebiasaan kebiasaan yang baik. baik. dan barangkali yang harus ditepis dari pikiran orang tua. Iya. Kadang-kadang orang berpikir, wah kalau kita sayang sama anak, maka semua keinginannya kita Ikutin. ikuti. Wah itu juga berbahaya. Iya, Juga berbahaya. Karena kita harus mulai mengarahkan anak kita itu bahwa you kalau minta buat Tuhan bukan saya. Saya Iya. ini cuma jembatan. Iya, iya. Jadi jangan begitu dia minta langsung kita Oh kasih, iya. dia minta kita Jadi langsung. anak jangan berharap hanya kepada Hanya orang tua, orang tua, tapi iya. kepada Tuhan gitu Iya, ya. iya. Itu penting ya. Iya. Iya. Jadi kita mulai arahkan pengharapannya dia bukan kepada kita, Iya. tapi kepada Pada Tuhan, Tuhan. Sehingga betul-betul dia tahu, oh, Bapak saya ini cuma jembatan. Kalau Iya, dia nggak ada pun habislah kita. Iya, iya. Artinya kuncinya itu dari Iya. Tuhan. Sehingga betul-betul anak itu, kalau kita lihat dalam cerita anak yang hilang itu kan Iya. memang dia hidup di dalam kelimpahan papanya. Iya, di zona nyamannya. Zona nyamannya. Iya. Tapi Heeh. dia belum merasa puas. Iya. Sehingga bahkan dia bisa mendikte papanya Iya. untuk mengambil harta bagiannya Iya. dan dia berfoya-foya. Iya. Tapi namanya bapak itu ya tetap bapak. Iya. Tapi tetap ada ngasih. yang Iya. luar biasa tuh papanya bilang buat anak yang tuanya, apa yang punya bapak Iya, punya iya, kamu. Iya.
Tapi Iya. tidak semua kita bilang apa yang punya anak punya papa belum tentu. Tapi kalau punya papa pasti punya anak ya. Nah, tapi kalau anak belum tentu. Punya anak ya punya anak. Iya, iya. Seperti itulah kira-kira. Iya. Luar biasa lah tipsnya ini ya. Cara-cara bagaimana supaya Iya. mendidik anak juga ya. Anak juga bisa dekat dengan orang Iya, tua. iya. Nah Pak, ada pesan-pesankah buat anak-anak muda nih yang Iya. sekarang tuh mungkin mereka juga sedang mengalami pergumulan. Banyak anak muda juga yang merasa masa depannya juga masih bingung. Iya, iya. Kemudian juga nggak tahu harus bagaimana. Mungkin mereka Iya. mungkin ada yang dalam keluarga juga yang nggak harmonis. Iya, Iya. iya. Apa yang Bapak dan Ibu Iya. mau sampaikan buat anak-anak muda nih yang jadi penonton bagi kita? Jadi yang pertama anak muda harus perhatikan dengan baik bahwa ini hasil riset. Iya, Jadi orang tua yang berhasil, anaknya belum tentu berhasil. orang Ketika tua berhasil, anak belum tentu berhasil belum ya. tentu berhasil. Jadi ketika ayahnya makmur hebat, anaknya hidup di dalam zona nyaman. Iya. Dan mentalnya akhirnya terbentuk dengan cara yang nyaman itu. Iya. Dia punya semangat juangnya jadi kecil. Oh, iya. Karena semua sedikit papa, Iya, iya, iya. mama, Semua. Ya. Nah, semangat juang yang Iya. yang rapuh ini, Iya. ketika generasi ini nggak ada, orang tuanya nggak ada, syukur kalau dia mampu mempertahankan apa yang orang tua wariskan. Heeh. Tapi kalau tidak, Tidak. adik kakak bisa ribut gara-gara warisan itu Iya, dan iya. jual-jual-jual Iya. dan selesai. Iya. Jangankan 7 turunan, baru Iya. 1-2 turunan selesai. Tak berbekas. Dan anak itu akan hidup di dalam kalau tidak juga melengkapi diri dengan ilmu, dengan pengetahuan, Iya. dengan Takut Tuhan. keterampilan, dengan takut akan Tuhan, Iya. maka dia akan menjadi pejuang yang gagal. Oh. Karena itu akan berbahaya. Lebih baik susah-susah di waktu muda, Iya, iya. tapi senang di hari tua. Tua, iya. Jangan coba-coba membuang masa mudamu dengan hal-hal yang sia-sia. Iya. Karena nanti ketika kamu tua, ketika kita menjadi tua, Iya. waduh, kepedulian orang terhadap kita tuh kurang. Iya, iya. Kurang. Iya. Kalau kita banyak harta, Iya, iya. kita punya kepribadian yang Iya, baik, kita iya. disenangi orang, Iya. sampai hari tua pun kita disenangi Iya, orang. iya. Tapi kalau kepribadian kita buruk, Iya. lalu juga miskin juga, selesailah, lengkaplah derita. Iya. Tamat. Ya, jangan kalian Iya. berpikir bahwa hidup itu senang-senang saja, Iya, ya, iya. ketawa-ketawa, foto-foto, makan-makan, dan Iya. ya cipiki apa? Cipika Gaci cipiki. pikir. Wah, Iya. tidak salah juga Iya, nikmati kesukacitaan Iya. seperti itu. Tapi ingat bahwa waktu ini dia terus Iya, berputar. iya. Cepat sekali. Cepat, Bentar, iya. ya. Dan mulai kita mendisiplinkan diri juga untuk menata hidup ini, baik di dalam sisi kesehatan kita. Iya. Biasanya kalau muda, Iya. kalau waktu muda ke Ke diskotik. Kok kalau lalu tua. Ke apotek. petik. Nah, Kalau ini- waktu masih muda digandeng Ini- perawan. Udah tua digandeng perawat. jadi Iya, hati-hati hati. dengan masa muda. Iya. Nah, makanya Karena di itu film- nanti akan menentukan dia Iya, masa menentukan tuanya. masa depannya kayak apa Menentukan. gitu. oleh sebab itu Firman Tuhan bilang, jangan engkau mau dianggap muda. Iya. Jangan dianggap remeh. Remeh. Dianggap remeh. Karena engkau muda. Karena Tapi engkau karena muda. engkau muda, tapi Ya. marilah kita mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang bermartabat, yang Iya. berkualitas, sehingga kita nggak dianggap remeh. Iya. Karena muda tapi berkualitas. Iya. Sehingga ketika hari tua kita, kita tertawa dengan Iya. hari tua itu. Iya. Kenapa? Semua Tuhan kasih buat Iya. kita. Iya. Jadi kami juga sering pelayanan ke rumah-rumah jompo, Iya. kami lihat Penjara. penjara Iya. dan yang beberapa rumah jompo di luar negeri kami temukan itu orang tua akhirnya wariskan hartanya buat orang yang jaga, Iya, bukan ke anaknya Bukan ya. ke bukan ke anaknya. Oh. Bahkan ada yang kasih ke binatang. Iya. Ada yang kasih ke binatang. Artinya Warisannya ke anjing. berikan gambaran buat kita, waduh. Iya. Kalau masa tua kita tidak betul-betul dipersiapkan Iya. dengan baik, ya kita jadi bulan-bulanan di masa tua Iya, kita. iya. Jadi muda senang, tua juga senang. Senang. Bagaimana caranya? Iya. Bergantung berharap buat Tua. Tuhan dan disiplin dalam manage diri ini, Iya. mengatur hidup ini Iya. sehingga kita mampu mengatasi masalah demi masalah ke Iya. depan.
Saya kira. Ibu Iya, terima kasih. Dari Ibu Talita, Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan buat Iya. anak muda ini? Buat anak-anak muda, apapun tantangan yang sedang kalian hadapi, mungkin kalian menghadapi orang tua yang tidak harmonis, ya keluarga yang mungkin berantakan, itu satu pelajaran buat kalian. Bukan karena keluarga berantakan kalian juga ikut berantakan, kan? Tapi kalian justru itu menjadi tolok ukur kalian harus lebih bangkit gitu, lebih maju lagi, memperbaiki apa yang salah dari orang tua. Karena memang sebagai manusia siapapun orang tua tidak ada yang sempurna. Dan Jadi mereka tetap orang tua. tetap orang tua. Kita bilang hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Dan orang yang anak muda yang takut Tuhan, yang menghormati orang tua, pasti masa depannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Pak Yopi dan Ibu Talita, adakah ayat yang menjadi pegangan Ibu dan Bapak yang ayat masalah ayat favorit lah gitu? Saya sering kali dalam setiap mau ada pemberkatan nikah di Iya. gereja, itu di dalam Efesus itu dia bilang begini, rahasia pernikahan itu merupakan rahasia yang besar. Rahasia besar karena itu bukan soal menikah itu, tapi gambaran antara Kristus dan gerejanya Iya. dengan umatnya sebagai gereja Tuhan, mempelai laki dan mempelai perempuan. Iya. Artinya rumah tangga Kristen itu Ibarat itu ya, Kristus sama jemaatnya. iya. Nah ini yang harus betul-betul nilainya itu yang kita harus pertahankan. Jadi bukan hanya sekedar orang menikah lalu punya turunan begitu, tidak. Tapi itu ada efek akhirnya. Iya. Hubungan kita dengan Kristus di akhir. Jadi oleh sebab itu sebagai rumah tangga Kristen mari kita terus bergantung dan berharap buat Tuhan dan terus menaruh harapan kita kepada sang mempelai laki-laki itu, dan kita mempelai perempuan. Iya. Kita membenahi diri sehingga ketika dia datang mempersunting kita, kita nggak morat-marit. Iya, udah siap ya, kitanya udah siap. Cantik. Iya. Apalagi sekarang banyak orang yang berdandan cantik. Iya. Memperbaiki, lebih cantik lagi. Iya. Tapi cantik luar dalam. Iya, Dalam itu harus yang cantik. penting, yang paling Iya. penting ya. Iya. Nah, kalau dari Ibu, Bu, adakah ayat yang favorit bagi Ibu? Ya, ayat favorit saya itu Matius 6 ayat 33. Oh, Ya udah carilah jelas ya. Carilah kerajaan Allah Iya. dan kebenarannya. Orang kan identik cari kerajaan dunia. Iya, Ya iya. kan? Terus dan itu tidak akan memberikan kepuasan. Iya. Tapi ketika kita cari kerajaan, hidup dalam kebenaran, kita nggak usah khawatir tentang hari esok. Pasti Tuhan campur tangan, Tuhan akan berkati. Itu. Amin. Terima kasih. Iya. Pak Yopi, Bu Talita sudah berbagi kisahnya nih. Iya. Luar biasa. Perjalanan hidup lebih dari 40 tahun ya, Iya. berumah tangga ya. 2 tahun. Nah, para penonton, beliau ini kan penyanyi, pencipta lagu, pemain musik. Rasanya nggak seru nih kalau nggak mendengarkan suara dari Ibu Talita dan Pak Yopi akan main gitarnya nih ya. Ya, nanti kita dengarkan ya sebentar lagi nih. Katorang dua sujadi satu, sujadi satu, Shoale sing bisa tapi salai, sing bisa Shoale dengan Tuhan pun sayang, katorang dua sujadi satu. Katorang dua sujadi satu, sujadi satu, sing bisa tapi salai sing bisa dengan Tuhan pun sayang, katorang dua
jadi satu dengan Tuhan pun sayang. Katorang dua sudah jadi satu. Sayangnya beda sayang sih, beda sayang ale beda paling sayang nona, beda paling sayang ale sayangnya. I love you. Para penonton, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Ibu Talita dan Pak Yopi. Luar biasa, ini taping video ini pada saat hari Valentine, 14 Februari. Makanya Ibu Talita dan Pak Yopi bernyanyi. Pak, bisa ceritakan nggak tadi lagu apa sih? Menceritakan tentang apa? Karena dalam bahasa Melayu Ambon. Melayu Ambon ya. Iya. Ya, artinya kita telah menjadi satu. Kita telah menjadi satu. Apa yang ya. telah disatukan Tuhan, ya tetap kita Ya. pertahankan itu. Pertahankan, ya, pertahankan. Jadi tidak bisa terpisah lagi. Iya. Maksudnya jangan sampai terpisah. Hanya maut lah yang Iya. memisahkan. Iya, iya. Apa yang Ya. telah disatukan Tuhan tidak boleh. Tidak Ya, boleh sama dipisahkan, manusia jadi ya. kita tetap saling baku sayang, Iya, saling sayang ya. Mencintai, ya. sampai maut memisahkan. Ya, intinya pesannya Ya, begitulah. luar biasa. Iya. Ya. Terima kasih nih Ibu Talita dan Ya. Pak Yopi sudah bernyanyi bagi kita. Para penonton, obrolan kita ini luar biasa pada hari ini dan bertepatan dengan hari Valentine. Di sini juga ada bunga nih, bunga tentang Valentine. Ya. Dan kalau para penonton suka dengan bunga, silahkan. Ini ada bisa pesan di Love and Lily. Nanti kami ini tampilkan shopnya di deskripsi ya. Silakan pesan. Pak Pendeta Yopi dan Ibu Talita, terima kasih sudah hadir nih. Terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri, saya mohon Pak Pendeta untuk berdoa bagi para penonton yang saat ini mereka mungkin mengalami pergumulan, Iya. apapun pergumulan itu, Ya. pelayanan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, ekonomi, apapun, biar Pak Pendeta bisa doakan mereka. Oke. Ya. Mari saudara yang sedang mengikuti podcast ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, ini merupakan kesempatan yang baik. Dan kami percaya dalam kesempatan yang baik ini, Engkau mempersiapkan segala yang terbaik bagi setiap kami yang mengikuti acara ini. Khususnya anak-anak-Mu yang barangkali masa muda ini mereka membutuhkan Tuhan, figur. Tuhan tolong campur tangan Roh Kudus tuntun mereka supaya mereka dapat mengerti bahwa perjalanan hidup mereka sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan yang menentukan yang terbaik bagi setiap kami semua sebagai umat ciptaannya. Terima kasih Bapa di surga. Jadi anak-anak muda yang sedang membutuhkan pertolongan khususnya untuk pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Lalu Tuhan buka jalan, bahkan Tuhan berikan juga mereka hikmat untuk menciptakan pekerjaan. Lalu bagi mereka yang membutuhkan jodoh, Tuhan juga mempersiapkan yang terbaik jodoh mereka. Sehingga mereka menjadi rumah tangga Kristen yang nanti di kemudian hari menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa menjamah dan menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Karena kami percaya tubuh kami adalah milik Allah, tubuh kami adalah rumah Roh Kudus, tubuh kami adalah bait Allah. Penyakit tidak berhak tinggal dalam tubuh kami, karena Kristuslah yang menjadi pemilik dan penguasa atas hidup ini. Terima kasih Bapa di surga bagi anak-anak Tuhan yang putus asa. Tuhan berikan mereka semangat, kegairahan untuk mengerti bahwa sampai hari ini mereka masih diberikan kehidupan, berarti Tuhan punya rencana yang besar, yang agung dan luar biasa atas masa depan mereka. Dan Tuhan
pastikan dalam hidup mereka bahwa Tuhan berserta dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bagi anak-anak Tuhan juga yang mengalami persoalan-persoalan apapun yang barangkali tidak terungkap dan tidak terucap pada saat ini Tuhan. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan adalah jawaban. Tuhan adalah jalan keluar dari setiap masalah, persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Dan kami percaya rencana-rencana Tuhan adalah rencana-rencana yang besar, ajaib dan luar biasa atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hubungan orang tua dengan anak Tuhan pulihkan dengan cara kami melepaskan semua hak keangkuhan kami dan saling menerima satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, akan menjadi hubungan yang harmonis, yang akan terus berjalan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Allah sumber segala berkat memberkati kami semua dengan berkat dari sorga, berkat materi, jasmani, rohani yang melimpah-limpah menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih Pak Den. Ya, Terima Pak kasih. Den, Tuhan berkati. Terima kasih. Para penonton, para sahabat menembus waktu, kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Yopi dan Ibu Talita bagaimana mereka melayani Tuhan sejak masih muda dan mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, dan bersama keluarganya mereka pun melayani Tuhan. Sebuah cerita, sebuah kisah yang luar biasa, dan kisah ini semoga memberkati para penonton semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Denny Widya CBC, mohon pamit. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.